Rutinitas ibu rumah tangga di sore hari. Hai, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di video aku. Ini rutinitas aku di sore hari, tidak jauh dari kata ngurus rumah dan anak ya teman-teman. Di sini itu sekitar jam setengah 3 sore. Karena cucian piring aku udah banyak dan udah numpuk, aku di sini langsung aja buat ke belakang buat cuci semuanya. Ini itu cucian yang tadi pagi, setelah orang rumah pada kelar sarapan, itu nggak langsung aku cuci, cuma aku tumpuk aja di belakang. Pikiranku sih sekalian nanti cuci piring yang buat siang gitu ya, jadi nggak bolak-balik nyuci gitu, karena kan kamar mandinya di luar, jadi kadang kalau nyuci itu harus keluar dulu, tapi posisi kamar mandinya itu di belakang rumah, nggak gandeng sama rumah gitu loh teman-teman. Nah, aku di sini mau cerita sedikit. Jadi itu tadi pagi di rumah itu banyak teman-teman kakak aku dan juga keluarganya teman-teman kakak aku. Nah, kan hari ini itu jadwal kakak aku berangkat ke PT beserta 3 temannya. Mereka bukan mau piknik ya teman-teman, tetapi mereka mau ke luar negeri untuk bekerja. Mereka bekerja menjadi ABK atau anak buah kapal. Ini itu bukan pertama kalinya kakak aku bekerja di pelayaran ya, ini itu ketiga kalinya kakak aku berangkat. Nah, dulu sebelum menikah itu kakak aku sudah bekerja di luar negeri menjadi ABK selama 2 angkatan. Nah, kemarin pas 2 angkatan itu habis kontraknya dan pulang. Tidak lama kemudian menikah. Nah, ini setelah menikah dan punya 1 orang anak, sekitar umur 1 tahun, kakak aku bertekad untuk melanjutkan bekerja di luar negeri menjadi ABK. Dulu itu kakak aku sendiri dari sini, nggak bawa temen, karena memang dulu itu pertama kalinya kakak aku berangkat gitu ke luar negeri untuk menjadi ABK ya teman-teman. Sekarang alhamdulillah teman-teman kakak aku yang ikut daftar kerja di sana itu menjadi ABK lewat kakak aku itu ada 3 orang. Makanya angkatan yang sekarang itu kakak aku berangkatnya nggak sendiri, tapi sama temannya berempat berikut kakak aku ya. Nah, tadi berangkatnya jam 7 pagi rombongan menggunakan mobil karena keluarga dari teman-teman kakak aku pada ikut nganterin, termasuk bapak aku juga ya teman-teman. Sebenarnya aku juga pengen ikut nganter, tapi nanti kasihan bocil, takutnya kecapean di perjalanan. Suami aku juga pas kebetulan berangkat kerja, jadi nggak bisa ikut nganter juga ke PT gitu ya. Misalkan ada yang tanya, udah 2 kali angkatan kok rumah orang tuanya masih gitu-gitu aja. Nah, di sini aku jelasin, aku dan kakak aku itu bukan anak orang kaya, melainkan anak dari sepasang suami istri yang sederhana dan bisa dikatakan kurang mampu ya. Nah, dulu kakak aku bekerja ya buat bantu orang tua di rumah, ada beberapa juga buat biayain sekolah aku dulu, karena kita kalau pengen punya sesuatu ya harus cari sendiri, kerja keras gitu ya. Alhamdulillah hasil dari kerja kakak aku dulu bisa buat bikin pondasi rumah, karena niatnya dulu pengen bangun rumah, tetapi ada musibah corona, jadi kakak aku nggak bisa melanjutkan kontrak kerjanya lagi di sana sampai akhirnya menikah. Dan gak lama kemudian setelah menikah itu dapat kabar kalau PT-nya itu sudah dibuka lagi dan siap untuk melakukan pemberangkatan. Doain aku juga ya teman-teman, aku sama Pak suami juga sedang berjuang bareng supaya kita bisa lebih mandiri lagi dan nantinya bisa punya rumah sendiri. Oke, lanjut. Di sini aku lagi bilasin cucian piring sama gelasnya. Ada yang sama nggak kalau kalian cuci piring itu harus pakai air yang banyak di ember, nanti tinggal dibilas jadi satu gitu? Terserah, bebas cara cucinya sih, kan yang penting bersih ya teman-teman. Nah, kelar cuci piring, aku nggak lupa juga sikat-sikat bagian lantai kamar mandinya ya, biar nggak licin ya teman-teman. Padahal di sini hampir setiap hari sikat-sikatin lantainya, tapi masih aja banyak lumutnya. Ya maklum lah, namanya juga kamar mandinya di luar, jadi tiap hari kotor. Selesai sikat-sikatin kamar mandi, lanjut aku mau bawa cucian piring aku ke dalam biar nanti sekalian ditata aja. Ini aku juga sekalian mau ngisi air buat dimasak nanti buat mandi bocil, karena udah sore juga waktunya bocil mandi. Ini aku lanjut buat tata-tata cucian piring sama gelas aku yang tadi udah dicuci bersih. Ini aku tata di rak piring. Nah, kalau gelas-gelas yang udah bersih aku tatanya itu di depan, karena di depan kan ibu aku kan warung gitu, kalau malam suka ada yang beli kopi gitu, jadi ngambilnya itu lebih gampang dan lebih cepet juga ya kalau ditaruh di luar gitu. Nah, selesai beresin gelas, aku lanjut buat sapu-sapu. Aku sapu dari bagian dalam keluar ya teman-teman, sambil nunggu airnya panas juga, soalnya aku lagi masak air nanti sekalian mau mandiin bocil.
Lanjut, ini airnya tadi udah panas ya teman-teman, dan udah aku tata juga ke dalam tempat buat mandi. Sebelum mandiin bocil, ini aku mau lepas-lepasin karet rambut dulu yang masih ada di rambut bocil. Karena emang kalau habis mandi, bocil itu sukanya minta diikat rambutnya pakai karet yang banyak. Makanya rambutnya cepet banget panjang. Padahal itu kemarin belum lama, baru aja rambutnya aku potong lebih pendek. Karena rambutnya bocil itu banyak yang bercabang juga, jadi aku potong bawahnya aja biar agak rapi gitu. Sebelum bocil aku guyur pakai air, ini gak lupa sikat gigian dulu ya teman-teman, biar giginya tetap sehat dan gak cepet gubis. Karena bocil kan sukanya makan permen sama makan yang manis-manis gitu kayak es krim gitu. Jadinya harus tetap selalu gosok gigi. Maaf ya teman-teman kalau banyak suara ayam berkokok bunyi gitu, karena emang aku ngedubbingnya itu pagi-pagi banget setelah suami berangkat kerja, dan mumpung bocil masih bobo juga, jadi aku sempetin buat ngedubbing gitu. Ya namanya juga ibu rumah tangga ya teman-teman, yang aku urus nggak cuma HP tapi banyak kerjaan lainnya, jadi harus benar-benar bisa bagi waktu dan cari waktu yang tepat buat ngedit. Oke, ini bocil udah selesai gosok gigi, tadi juga udah keramas, udah pakai sabun juga, tapi nggak semuanya aku videoin biar durasinya nggak terlalu lama juga ya teman-teman. Alhamdulillah kalau bocil disuruh mandi itu nurut, nggak banyak drama. Tapi sebaliknya kalau udah mandi udah selesai gitu dipakein baju itu harus sabar banget, karena emang kadang bocil lari-lari gitu. Ya maklum lah, namanya juga anak-anak ya teman-teman. Ini bocil udah selesai pakai baju, tinggal aku sisirin aja rambutnya. Habis ini aku mau lanjut buat ambil nasi dan mau suapin bocil karena udah sore juga, udah jamnya makan. Masya Allah, kalau lagi nyuapin bocil itu ada aja dramanya. Apalah dayaku ini yang sabarnya hanya selembar tisu. Bocil itu kalau disuruh makan itu susah banget. Nah ini aku selingin sambil lihat video Cocomelon di HP biar dia mau makan juga. Tapi tenang aja kok teman-teman, ini nggak setiap hari Selin mainan HP. Kalau dia nangis minta HP sama aku itu nggak aku kasih, kecuali kalau dia pas lagi makan gitu buat selingan aja baru aku kasih gitu. Jadi masih ada batasannya. Ada yang sama nggak kayak aku teman-teman, kalau kucingnya disuruh makan itu susah dan harus diselingin dulu pakai HP? Kalau ada yang sama, tulis di kolom komentar bawah ya teman-teman. Satset bocil udah selesai makan. Ini nggak lupa juga buat minum setelah makan ya. Oke lanjut, ini aku mau ke warung karena bocil tadi minta beli jajan. Sekalian nanti aku mau beli sayuran juga buat masak besok, karena tadi pagi lupa nggak belanja sayuran gitu ya. Padahal di rumah itu banyak jajan, tapi nggak tahu kenapa dia nggak mau ambil yang di rumah, maunya itu ya beli ke warung gitu. Segitu aja video dari aku, jangan lupa bersyukur and see you the next video. Bye bye.